welcome back to Lipod alias Liar Podcast. So di podcast kita hari ini seperti biasa kita akan ngomongin tentang film lagi. Filmnya adalah trilogi. Yang pertama apa bang? Unbreakable. Yang kedua? Split. Yang ketiga? Glass. Betul. Oke, kita bahas dulu keseluruhannya ya. Ini temanya bagus ya, tiga trilogi ini karena mengusung satu medical, yang kedua adalah mental illness, yang sebetulnya DID ya atau split itu si Kevin itu menderita DID atau dissociative identity disorder. Nah, atau kepribadian ganda. Untuk kepribadian ganda dan bipolar akan aku buat videonya tanpa dia di next video kalau ada yang minta, kalau enggak ya udahlah ya. Jadi temanya bagus ya awalnya karena satu medik keren banget ya itu si dari kita bahas film pertama dulu ya, yaitu Unbreakable. Yang main adalah Bruce Willis. Unbreakable itu muncul tahun 2000 ya, dan itu kayak salah satu pembuka film pembuka gitu buat seri trilogi selanjutnya. Yang kerennya itu adalah Bruce Willis. Bruce Willis emang pada tahun 2000-an sebenarnya dengan direkturnya ya, M. Night Shyamalan itu pernah juga mereka bikin film judulnya itu Sixth Sense. Sixth Sense. Jadi pola kerja relationship mereka tuh ke bawah ke film Unbreakable ini. Dan Unbreakable ini juga sebenarnya trilogi film Unbreakable ini sebenarnya core-nya pada dasarnya itu dia film superhero. Iya betul. Cuman memang lebih realistis. Ada realismenya itu benar-benar dinaikkan. Kita bisa dilihat dari kasusnya Bruce Willis-nya aja dulu. Siapa namanya Bruce Willis? Tokohnya lupa, cuma ya Bruce Willis gitu. Si Bruce Willis ini sebenarnya dia tidak pernah merasakan sakit. Tidak pernah sakit gitu. Nggak pernah luka. Ya singkatnya kayak Samson ya. Kalau di Indonesia Samson. Nah, si Bruce Willis-nya ini kerennya itu saat dia dari itu kan tabrakan train crash, tabrakan kereta, dan cuman dia yang selamat, yang lainnya enggak selamat sama sekali, nggak ada yang survive. Dan Bruce Willis keluar dari situ saat di klinik, dia sama sekali tidak kena injury apapun, nggak luka sama sekali. Bruce aja enggak gitu ya, memar aja enggak. Dan ternyata ini awalnya dipelopori oleh Mr. Glass. Ya, jadi Mr. Glass ini tipe-tipe super villain yang mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa, tapi mereka tuh jenius. Contoh lain mungkin Lex Luthor. Ya benar, Lex Luthor juga dia jenius. Tipe kayak gitu. Jadi Mr. Glass ini kenapa dinamakan Mr. Glass? Dia ini punya kondisi tulang yang mana tulangnya itu benar-benar rapuh kayak kaca. Betul, karena tulangnya rapuh dia tuh dibully Mr. Glass gitu, dan dari sana dia muncul dan dia ini terobsesi dengan komik. Gara-gara awalnya itu dia dikasih komik sama ibunya ya, dan ternyata obsesinya dari komik ini dia tuh jadi semacam maniak ya. Dia itu jadi pelukis juga kan dia pelukis, tapi mungkin yang paling muncul karakterisasinya adalah dia maniak gitu. Dia maniak. Menyebabkan banyak kecelakaan yang mana untuk mencari, sebenarnya cuma untuk mencari superhero. Betul. Jadi supaya supaya dia tuh sebagai super villain bisa dapat superhero gitu. Jadi ada ada balance-nya gitu, ada keseimbangan. Jadi ada superhero dan juga ada super villain gitu. Nah, kita langsung aja ke film yang kedua, yaitu Split. 2016. 2016. Sorry, 2016. Dan dia ngusung James McAvoy, which is awesome karena dia bisa secara tiba-tiba, ini di ID-nya dia di ID yang udah istilahnya udah high gitu. Karena dia punya 24 kepribadian yang berbeda. Ya. Sebelum
sebelum si siapa namanya yang The Beast itu muncul. Dan apakah benar kalau orang yang punya DID atau dissociative identity disorder itu dia bisa menggambarkan dirinya sendiri sebagai beast atau sebagai binatang? Bisa. Kalian bisa baca nanti di DID. Kalau enggak, kalian bisa request aku bikin video tentang DID dan bipolar, bedanya apa, di video selanjutnya. Oke, mungkin Split ini menurut saya yang paling bagus ya. Aku juga berpikir yang paling bagus. Ada satu scene di mana Kevin Wendell Crumb, si James McAvoy, dia dengan personality-nya yang Dennis. Iya, Dennis yang OCD ya? Iya, tapi dia tuh, si Dennisnya itu nyaman sebagai personality lain. Patricia. Bukan Patricia, satu lagi. Siapa namanya? Bini kalau nggak salah. Yang skateboard ya? Yang dia suka main skateboard. Iya, yang pakai itu hipster banget. Nah, hipster. Ada satu scene di mana dia tuh lagi berbicara sama psikiaternya. Dia duduk leaning gini ya, masih kelihatan sebagai orang yang friendly gitu, personality-nya yang friendly. Sementara pas si psikolognya langsung bilang, iya, dia tuh udah ngepres terus bahwa kalau bener kamu ini Dennis, ya udah ayo kita ngobrol gitu. Dan Dennis langsung tiba-tiba duduknya beda. Dan itu langsung rautnya juga udah beda. Iya, itu langsung kayak karakternya itu ganti banget, itu luar biasa. Itu keren sih. Itu benar-benar penggambaran DID. Kalau misalkan kalian pengen tahu tentang DID, itulah DID gitu. Dan yang mana mungkin yang luar biasa ya, kembali yang paling bagus mungkin yang beneran jadi bintang di film Split itu ya James McAvoy. Dia tuh bisa menggambarkan setiap personality-nya itu dengan clear dan punya personality beda-beda gitu. Kita lihat bahwa Dennis tuh dia seorang pedofil sebenarnya ya. Iya. Pedofil yang mana sangat obsesi dan sangat wanita dominasi gitu ya. Dia tuh disiplin, dia punya OCD jadi gak tahan kotor juga. Dia bisa marah-marah kalau ada kotor kan. Dan Patricia itu sebagai perempuan yang perempuan tua sebetulnya itu. Perempuan tua yang mana disiplinnya sangat tinggi. Hedwig sebagai anak kecil gitu. Yang berumur 9 tahun. Terus The Beast sebagai satu makhluk yang psikopat lah gitu. Dan dia makan kan, dia makan orang. Betul. Nah ini Bang, di Splitnya itu kan dia nyulikin anak-anak cewek nih. Betul. Nah itu dia, si Dennisnya itu, dia research dulu apakah orang ini miserable dan yang lain-lain, dan dia hanya inginkan seseorang yang sama sekali nggak punya masalah di hidupnya. Karena dia ini jadi purity ya, orang-orang yang telah tersakiti lah, yang mana sebenarnya yang harus dia lindungi sedangkan orang-orang yang nggak punya masalah ya udah menyakin aja gitu. Dan kita bisa lihat di situ Anya Taylor-Joy, siapa tuh yang nama tokohnya aku lupa. Anna Taylor-Joy itu sebenarnya kan dia udah kena rape pas dia kecil sama pamannya gitu. Dan benar-benar tersakiti selama hidupnya. Dia punya banyak bruises, dan itu bisa dilihat pas scene agak hampir terakhir pas Beast-nya itu, dia sampai Beast-nya itu yang asalnya dia keinginan untuk memakannya itu pas tinggi-tingginya, pas dia lihat bruisesnya tapi akhirnya enggak. Anna Taylor-Joy dia langsung mundur. Dan di situ dijelaskan bahwa Beast-nya itu hanya ingin melindungi yang lemah. Jadi sebenarnya gimana ya, Split ini karakter Kevin Wendell Crumb ini sebenarnya tipe villain, tapi tragic villain. Iya, tragic villain. Mungkin kalau tragic villain tuh gini, mereka tuh yang jadi penjahat tapi secara tidak sengaja, bukan keinginan mereka untuk jadi jahat. Contoh lainnya mungkin tragic villain kalau di film Indonesia, teman-teman tahu tokoh Suketi dari itu ya, Bumi Langit? Bukan, Malam Satu Suro, Susana. Itu berarti aku nggak tahu. Silakan. Dia kan jadi kuntilanak ya. Oh iya benar, aku tahu berarti itu. Yang dia dipaku di betul, itu ya. Nah, kenapa dia jadi jahat? Karena kan dia udah mau menikah, tapi ternyata kehidupan cintanya itu dirusak. Dan ketika dia jadi kuntilanak kan dia membunuh orang-orang yang merusak dia. Iya, kayak gitu. Sama kayak Kevin Wendell Crumb itu kayak gitu. Iya. Tragic villain ini emang menarik ya. Banyak banget. Magneto salah satu tragic villain paling bagus.
Magneto ya. Karena dia tuh dari awalnya memang apa ya ditulis di ininya tuh untuk dijadikan budak. Betul, untuk dijadikan senjata sebenarnya. Iya, dijadikan senjata dan dibangkitkan sama si ini di First Class. Kalian cek aja di X-Men First Class, itu benar-benar awal Magnetonya itu diperlihatkan. Beneran sebenarnya Magneto ini adalah penjahat dengan motivasi untuk melindungi kaumnya. Melindungi kaumnya, betul. Karena Profesor X, Charles Xavier itu dia lebih diplomasi ya. Dia membuka pengetahuan publik gitu bahwa sebenarnya mutan itu sebenarnya nggak bahaya. Iya betul, tapi kalau si Eric ya, Magneto ini kan dia cuma pengen mainin mutan aja biar dia tuh nggak ada betul, yang ini lagi. Dia tuh melihatnya gini. Oke lah, Charles kamu bisa diplomasi banyak-banyak, tapi lihat apa hasilnya kan tetap aja masih banyak mutan yang mati tanpa salah apapun. Akhirnya ada juga dia jadi ya pilih jalan yang ekstrim. Kita balik lagi, kita langsung ke film yang ketiga atau film Glass. Kerennya emang sih kalau misalkan mau nonton film Glass, kalian harus nonton dulu yang Unbreakable sama Split. Karena intertwine ya, satu garis lah. Dan itunya bisa kita lihat dari Glass itu adalah trilogi terakhir dan menggambarkan keseluruhan, dimana sebetulnya dijelaskan bahwa mereka itu sebenarnya violence, bukan heroes gitu. Terus dijelaskan juga bagaimana awal mulanya Kevin Wendell Crumb itu ada, dan ternyata kembali lagi digambarkan gara-gara Mr. Glass. Iya betul. Sebenarnya bukan karena Mr. Glass ya, Kevin Wendell Crumb itu dia. Nggak sengaja sebenarnya. Personalitinya kan muncul gara-gara dia disiksa ibunya. Iya awalnya. Ya. Cuma dia tuh di filmnya itu ya dia tuh diyakinkan dan dipres untuk jadi villain lagi ya sama Mr. Glass. Sama Mr. Glass. Dan di film Glass ini juga kita dikenalkan sama satu society ya yang mana sebenarnya tahu bahwa orang-orang dengan kekuatan besar tuh ada, tapi mereka tuh ya berdedikasi untuk mengeliminasi mereka. Dia berpikir kalau misalkan adanya mereka itu menjadi unbalance untuk dunia. Tapi which is it's ya mungkin ada benarnya ada enggaknya, dan akhirnya mereka dipatahkan juga sama Mr. Glass pada akhirnya. Dan sebenarnya paralel si komunitas ini kan kelihatan ya bahwa di mana ada hero pasti ada villain. Dan itu bisa ya lihat aja teman-teman kalau misalkan lihat dari sudut pandang lain, ada Avengers, ada Loki, dan karena ada Loki kan ada Battle of New York di mana hancur-hancuran banget kan New Yorknya gitu. Nah mereka tuh tidak ingin itu terjadi gitu. Jadi sebenarnya mereka ini tipe villain yang mana gimana ya, mereka ini ekstremis. Mungkin bisa disebut sebagai unethical heroes. Hero yang mana gak punya etik. Mereka tuh gak punya etik. Enggak, maksudnya gini, mereka gimana ya? Jadi gini lah, mereka tuh untuk mencapai keinginannya, mereka melakukan segala hal dengan segala cara gitu. Ya contohnya Loki. Contohnya Loki, tapi kan dia lebih villain. Tapi mungkin yang hero, tapi dia melakukan apapun untuk mencapai goalnya, mungkin The Punisher. Oh iya, The Punisher sama. Dan belum ada filmnya ya. Kalau The Punisher ada tahun 90-an sama 2000-an, tapi maksudnya itu belum ada yang di MCU. Di MCU ada series Netflix-nya. Tapi belum dijadikan film kan? Belum. Kayak Daredevil aja gitu kan kalau di ini. Kalau Daredevil kan sebenarnya dia rumornya sih bakal ada di film Spider-Man ya. Rumornya, tapi kita belum bisa memastikan. Belum tahu. Balik lagi mungkin ke Glass ya. Glass ini sebenarnya emang mungkin di Unbreakable yang jadi starnya ya Bruce Willis. Iya, Bruce Willis. Kalau di Split James McAvoy. Ya sekarang giliran Samuel L. Jackson-nya gitu. Dia tuh beneran digambarkan sebagai mastermind ya. Mastermind. Tapi keren banget sih kalau. Iya betul. Ini si Mr. Glass karena dia acting sebenarnya, dia bahwa dia tidak melakukan apapun, tapi ternyata dia di balik layar dia melakukan 100% job gitu. Jadi dia tuh sebenarnya udah 5, 10, 15 langkah di depan si komunitas ini. Tapi dia pura-pura diem aja, padahal dia udah tahu keseluruhannya seperti apa, dan akhirnya dia buktikan bahwa dia udah 15 langkah di depan pas terakhir. Iya, dan memang sebenarnya kalau kita lihat trilogi ini itu khas banget M. Night Shyamalan ya.
dia tuh build tension terus ada twist di akhirnya. Itu M. Night Shyamalan banget gitu. Ya rata-rata filmnya memang kayak gitu. Dan itu loh, di terakhirnya itu kita sama sekali nggak menyangka bahwa mereka semua akan mati. I think they will be walk out somehow feeling like a hero, but not. It's not like that gitu. Mereka akhirnya jadi mati. Endingnya tragis ya. Tragis. Tapi yang ini tuh si Anya Taylor-Joy, dia datang lagi, ibunya si Mr. Glass sama anaknya Bruce Willis di Unbreakable. Akhirnya mereka yang mensiarkan, yang membuka bahwa sebenarnya mereka tuh 3 orang ini itu nggak seberbahaya yang mereka pikirkan gitu. Dan mungkin lebih pentingnya bahwa orang-orang dengan kekuatan itu ya emang ada. Itu yang jadi highlightnya si Mr. Glass. Aduh, agak berat ngomongin Mr. Glass ini karena di trilogi ini kita ngomongin juga tentang medik dan trilogi ini sebenarnya jadi film itu kan ada 2 ya, film yang mikir dan film yang nggak perlu mikir. Ini tuh perlu mikir. Ini perlu mikir gitu. Jadi kadang-kadang kalau mau nonton ini sebagai hiburan kita nggak akan kuat gitu ya. Kalian hanya akan pusing kayak annihilation itu kan thinking film gitu. Kita sampai awal pertamanya I was thinking ini tentang alien, okay fine gitu. Tapi pas setengah jalan kok ini mikir, pengennya asalnya cuma ya nyaman-nyaman dan ternyata banyak twistnya gitu. Ya bisa kalian nonton Annihilation. Ya, kalau mau terhibur nonton Avenger Endgame lah. Tapi emang itu bener, kayak ada komedi, ada action. Betul. Walaupun 3 jam itu nggak kerasa kayak 3 jam. Avenger Endgame ini emang pure fun ya. Pure fun. Bukan film yang bagus sebenarnya, bukan juga film MCU paling bagus menurut saya ya. Kalau aku mikirnya kalau MCU paling bagus kayaknya Doctor Strange. Kalau aku Thor Ragnarok. Oh iya Thor Ragnarok. Bener. Itu pure fun tapi bagus, filmnya bagus gitu. Fun. Dan Avenger Endgame ini bukan film yang gak sebagus mereka berdua menurut saya. Tapi mereka tuh big film gitu. Mereka tuh jadi milestone, benar. Dan yang jelas itu film yang gak mikir, kita nonton diem itu gak perlu mikir apa-apa, gak harus mikir apa-apa, udah happy aja. Nah sementara yang 3 film ini kalian harus benar-benar dedicate your brain into the movie. Jadi nontonnya itu harus sabar. Kayak nonton Joker kan juga film mikir juga. Tapi bukan yang Jared Leto ya, Joker aja yang filmnya Joker. Joaquin Phoenix. Itu juga film mikir gitu dan. Karena dia di awal dikasih tahu bahwa dia skizofrenia dan dia benar harus mikir. Kalau cuma mau nonton having fun aja, Joker is not one of your movie gitu. Sama ini juga Unbreakable, Split sama Glass. Kalau kalian cuma pengen having fun or doing nothing while you watch gitu, don't watch it gitu. Nonton trilogi Glass ini kayak nonton program politik di kita. Harus berpikir naon coba gitu siap apa itu. Oke lah, jadi ini mana? Ya pada akhirnya gitu ya. Kebanyakan kalau saya sih tiap nonton ILC gitu naon coba. Dan kalau nonton kayak Endgame, apa film-film Marvel, apa film-film DC itu kayak nonton Sule lah. Gak perlu mikir apa, kita hibur ya. Kita udah ketawa-ketawa aja. Ya ampun, oke. Udah segitu dulu aja kali ya. Oh ya, kita akan mengucapkan kepada kalian yang menunaikan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kita juga kemarin baru debat ya. Kita mau sahur pertama pakai apa? Kita biasanya sahur cuma pakai kentang sama nugget. Kalau enggak kita tambahin sandwich ya. Tapi pakai keju teh? Iya, pakai keju, pakai mozzarella. Ya, I like it. Aku biasanya bikin, tapi dia bilang enak-enak, tapi dia minta 2. Cuman kalau masalahnya kalau nggak siap ya waktu sholat subuh. Bener asli gitu. Jadi tapi kita pengen tahu kalian biasanya sahur pertama pakai apa? Bisa langsung dicari. Apa kalian sama seperti saya makan roti terus waktu sholat subuh buat makan roti menyesal. Tapi yang pasti kita jarang makan nasi ya. Iya, soalnya terlalu berat sih kalau saya. Jadi ngantuk seharian gitu, nggak tahu karena karbohidratnya terlalu gede gitu.
Walaupun emang roti buat saya karena emang roti emang karbohidrat tapi nggak seberat nasi gitu. Kita suka aja ya. Jadi kalau sahur itu benar-benar kita jarang banget makan nasi. Bahkan mungkin bisa dihitung jari. Kalau benar-benar udah mepet aja makan nasi. Kalau enggak ya udah kita makan yang lain. Oke, segitu dulu aja report kita hari ini. Semoga entertain kalian. Sekali lagi kita akan ngomongin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita bisa berpuasa dengan nyaman dan tentram. Dan semoga nanti bisa sholat id ya. Ya amin. Amin. Nggak sendiri lagi, nggak cuma di rumah. Amin ya Allah. Itu like cluster. Cluster, aduh gede banget. Oke, kalau begitu segitu aja dulu lipat kita. We'll see you on the next one. And jangan lupa kalau kalian mau kita bahas tentang film apapun, mau villain, mau apapun terserah, kalian bisa komen di bawah dan kita akan tunggu dan kita akan buat video selanjutnya. And we'll see you on the next one. Bye bye.